Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini bergabung bersama di Zoom Renew Your Mind bersama Pastor Deborah Kristanto. Bersyukur sekali kita sama-sama bisa kembali beribadah dan izinkan saya sebelum kita sama-sama masuk di dalam pujian penyembahan mengucapkan Merry Christmas tahun 2023 dan selamat masuk di tahun yang baru. Di tahun 2024 kita percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, Tuhan selalu beserta dengan kita. Puji Tuhan, baik, kita akan sama-sama masuk di dalam pujian penyembahan pada hari ini. Sama-sama nikmati hadirat Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Amin. Sama-sama katakan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sekali lagi katakan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. lahir di hatiku
hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan setiamu, karena kebaikanmu di dalam hidupku Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kasih dan setiamu. Haleluya. Engkau Raja, Engkau Tuhan di dalam hidupku sampai selamanya. Haleluya. Haleluya. Kinara masyakana lama ya lama ya lama ya lama. Haleluya. Kirara masyakana lama ya 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 lama. Mari sama-sama angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda engkau bersyukur kepada Dia. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Kiraba syakata kararamana lamana 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 lamana. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sama-sama katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Natal adalah kasih, dan kasih adalah Yesus. Kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari bersuka cita. Kita mau sama-sama menyanyikan pujian ini saudara. Haleluya.
Haleluya, sama-sama yuk. Hey, oh, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sama-sama katakan bernyanyi. Bernyanyilah kamu tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari bersukacita, berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Muliakan Tuhan. Bersukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita percaya saudara bahwa Yesus benar-benar lahir
bagi dunia ini, sebab Dia sangat mengasihi dunia ini, saudara. Mari sama-sama kita akan datang di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa kebenaran firman Tuhanlah yang sanggup membebaskan kita. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Kelahiran Yesus sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, dan Dia adalah penasehat ajaib. Dia Allah yang perkasa. Dia Bapa yang kekal. Dia Raja damai. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Katakan Yesus. Yesus telah lahir ke dalam dunia ini, lambang pemerintahan berada di bahunya. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Namanya penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Semua manusia pujilah dan sembah Dia. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Glory bagi Dia. Haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Mari saya persilahkan kepada Pastor Deborah Kristanto. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Luar biasa, malam hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah perayaan Natal.
untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Ada banyak orang yang berkata begini, ngapain merayakan Natal? Bukankah Natal itu tidak tertulis di dalam Alkitab? Tentu saja tidak tertulis di dalam Alkitab, karena Natal itu sendiri adalah bahasa Portugis. Sementara Alkitab kita ditulis di dalam bahasa Ibrani untuk Perjanjian Lama dan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Sedangkan Natal itu diambil dari bahasa Portugis yang artinya adalah kelahiran, hari lahir, atau hari ulang tahun. Jadi Natal itu diambil dari bahasa Portugis. Kata Natal tidak ada di dalam Alkitab. Nah, apakah kita perlu merayakan Natal? Ya perlu, karena di surga sendiri juga merayakannya. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini sudah terjadi dahulu di surga. Sebelum kita merayakan Natal, di surga sudah merayakannya lebih dahulu. Ayo kita baca di dalam Lukas 2 ayat 8 sampai 13. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah. Kita melihat di sini dikatakan, tiba-tiba tampaklah bersama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada Allah, yang berkenan kepadanya. Jadi hari itu di surga ada puji-pujian. Mereka merayakan hari kelahiran Yesus. Surga bersukacita. Bahkan selain hari Natal ada banyak perayaan-perayaan untuk menggambarkan surga bersukacita. Contohnya adalah pada waktu rapture. Pada waktu rapture firman Tuhan berkata begini. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 berkata, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Di Wahyu 19 ayat 9 berkata, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Jadi pada waktu rapture atau pada waktu pengangkatan orang-orang percaya, Yesus turun dari surga menjemput kita di awan-awan sehingga ada pertemuan di udara antara orang percaya dan Tuhan Yesus. Karena kita adalah kekasih-kekasihnya, kita anak-anaknya, dan juga kita adalah mempelainya. Pada waktu itu terjadi kesukaan besar di surga karena anak-anak Tuhan yang telah berhasil menjaga imannya. Dan Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan. Dan di situ ada sebuah sukacita besar. Dan kemudian dilakukan yang namanya perjamuan kawin anak domba. Dan ada banyak anak-anak Tuhan yang telah Tuhan perlihatkan apa yang terjadi di surga waktu terjadi pada waktu ada perjamuan kawin anak domba. Di situ ada meja-meja yang penuh dengan makanan yang siap dihidangkan untuk semua para pemenang-pemenang iman. Kita semua yang diangkat oleh Tuhan, kita akan menikmati perjamuan kawin anak domba. Di situ ada pesta besar. Itu sebabnya Tuhan berkata, kita harus dalam keadaan berpakaian pesta. Karena memang ada pesta di surga. Demikian juga pada waktu Natal terjadi sukacita besar yang di surga. Karena Yesus telah lahir ke dunia.
Allah sendiri, karena Yesus telah lahir di dunia, karena firman-Nya telah berinkarnasi menjadi manusia dan hidup bersama-sama dengan kita. Karena surga tahu Yesus datang untuk membawa keselamatan bagi kita. Jadi perayaan Natal itu sudah ada di surga. Bahkan sampai hari ini. Setiap Natal terjadi puji-pujian di surga. Itu sebabnya damai sejahtera Natal bisa dirasakan di seluruh dunia. Sekalipun ada bangsa-bangsa yang menolak Yesus, tapi mereka tidak bisa menolak sukacita Natal. Karena di dalam setiap Natal terjadi sukacita dan damai sejahtera di seluruh bumi. Karena apa yang terjadi di surga termanifestasi di bumi, yaitu damai sejahtera dan sukacita karena merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus. Kalau surga sendiri merayakan, kenapa kita tidak? Contoh yang ketiga adalah di dalam Lukas 15 ayat 7 berkata, Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Lebih daripada sukacita, lebih dari sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Jadi terjadi sukacita dan perayaan besar pada waktu satu orang berdosa yang bertobat. Surga itu suka ada perayaan. Surga itu ekspresif. Di surga itu tidak ada duka cita, tidak ada air mata. Tetapi di surga yang ada adalah sukacita. Kalau ada kemenangan, ada pertobatan, dan sebagainya. Surga merayakannya. Itu sebabnya kenapa kita pun di dalam sukacita, di dalam merayakan kemenangan, waktu merayakan kelahiran Yesus, merayakan kemenangan hidup kita, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena memang itu adalah gaya hidup surga. Surga itu suka merayakan kemenangan-kemenangan saudara, bahkan yang terkecil sekalipun. Karena surga turut bersukacita atas keberhasilan kita, atas pertobatan kita, atas kemenangan-kemenangan yang kita peroleh. Karena surga itu suka merayakan kalau terjadi sebuah kemenangan, terjadi pertobatan, terjadi kelepasan, terjadi kemerdekaan. Natal berbicara tentang kasih, dan kasih tidak bisa dibuktikan tanpa pemberian. Itu sebabnya kalau firman Tuhan berkata Tuhan adalah kasih, maka semuanya itu masih abstrak. Hanya teori, hanya kata-kata, tidak bisa dibuktikan. Karena cinta baru benar-benar bisa dibuktikan kalau cinta itu diberikan dengan pengorbanan. Itu sebabnya Yesus itu lahir. Sama dengan lagu itu bukan lagu sebelum lagu itu bisa dinyanyikan. Lagu menjadi sebuah nyanyian setelah lagu itu dinyanyikan. Cinta baru bisa dibuktikan atau bisa dikatakan itu cinta kalau sudah diberikan. Iman baru bisa dibuktikan kalau iman itu dikerjakan. Itu sebabnya Natal adalah bukti kasih Tuhan kepada kita. Natal adalah ekspresi cinta Tuhan kepada kita. Bapa menyerahkan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus. Dan Yesus menyerahkan dirinya. Dia melepaskan atributnya sebagai Allah. Yesus sendiri memberikan dirinya karena dia mengasihi saudara dan saya untuk membuktikan bahwa kasihnya adalah benar. Alkitab berkata, Yesus walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa menjadi seorang hamba dan taat sampai mati. Untuk siapa? Untuk saudara. Segala sesuatu fokus Tuhan di dalam melakukan banyak hal. Itu karena untuk saudara. Itulah kasih.
Kasih itu melakukan segala sesuatu untuk kepentingan orang yang dicintainya, bukan untuk kepentingan dirinya. Yesus tidak hanya menyerahkan dirinya untuk saudara, tapi bahkan menyerahkan nyawanya. Itu sebabnya Natal berbicara tentang pemberian. Natal bicara tentang kasih. Dan kasih tanpa pemberian itu bukan kasih. Sebelum Yesus lahir, ada Maria yang menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan mengandung bayi Yesus dan juga untuk melahirkan. Dan juga ada seorang anak muda yaitu Yusuf yang menyerahkan hidupnya untuk menikah dengan Maria dan dia mendampingi Maria sampai akhir, sampai Yesus lahir, sampai Yesus menjadi besar. Yusuf mendampingi Maria dan anaknya untuk dipakai Tuhan menjaga dan melindungi Maria serta anaknya, serta bayi Yesus. Ada banyak yang bertanya, kemudian Yusuf sekarang ada di mana? Yusuf diperkirakan sudah mati sebelum Yesus berumur 30 tahun. Karena waktu umur 30 tahun, Yesus melayani. Dan kalau ayahnya mati pada waktu pelayanan, pasti di situ ada ceritanya. Yesus pulang untuk menguburkan ayahnya. Tetapi Yusuf sudah dipanggil terlebih dahulu sebelum Yesus berumur 30 tahun. Ada banyak bukti kasih untuk Yesus lahir di bumi. Para orang Majus datang dari jauh, dari timur, datang mencari bayi Yesus untuk memberikan penyembahan dan memberikan persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Pada zaman itu, barang-barang ini adalah barang-barang yang mahal. Ya, sekarang pun masih mahal. Emas, kemenyan, dan mur. Waktu Yesus dibaptis pun, surga terbuka hanya untuk menyatakan sukacitanya karena ketaatan Yesus. Kita baca di dalam Markus 1 ayat 9 sampai 11. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak. Jadi langit itu terkoyak atau terbuka. Dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi. Kepadamulah aku berkenan. Hanya karena Yesus dibaptis. Waktu Yesus lahir, surga merayakannya. Waktu Yesus dibaptis, bukti ketaatannya. Langit terbuka dan merayakannya. Dan Allah Bapa mengkumandangkan sukacita dan penghargaannya dengan berkata, Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Bahkan suatu hari pada waktu Yesus dengan 3 muridnya naik ke atas gunung yang tinggi. Sekali lagi Bapa merayakannya. Dan apa yang dikatakannya? Di dalam Matius 17 ayat 1 sampai 6 berkata begini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang turunlah dan dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Mendengar itu, tersungkurlah murid-muridnya, dan mereka sangat ketakutan. Budaya surga adalah merayakan. Budaya surga adalah memberi penghargaan, memberi pujian pada waktu seseorang berkemenangan. Budaya surga bukan melecehkan, bukan menghancurkan, bukan menjatuhkan, tetapi mengangkat, memberi support, memberi pujian, dan ikut merayakan kemenangan-kemenangan kita. Jadi pada waktu Yesus lahir, terjadi kehebohan. Di surga ada perayaan. Mereka memuliakan Tuhan pada waktu kelahiran Yesus.
Kemudian orang-orang Majus datang dan menyembah Yesus dengan persembahannya. Tetapi kalau kita baca di dalam Alkitab, orang pertama yang didatangi malaikat, yang mendapatkan kabar bahwa Yesus telah lahir, selain Elizabeth, Yusuf, dan Maria ya, itu adalah para gembala. Para gembala ini didatangi malaikat untuk mengatakan bahwa telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Kenapa para gembala? Karena Yesus lahir dengan membawa dua lambang. Yang pertama, dia lahir sebagai anak domba. Yang kedua, dia lahir sebagai raja. Yesus lahir sebagai domba yang akan dipersembahkan sebagai korban Paskah. Itu sebabnya Yesus lahir di palungan, yaitu di Migdal Eder. Migdal Eder adalah sebuah tempat untuk memelihara domba yang khusus untuk dipersembahkan. Itu sebabnya domba-domba yang lahir di Migdal Eder adalah domba-domba yang selalu dijaga supaya tidak bercacat, tidak bercela, tidak kotor, harus memenuhi syarat sebagai korban yang berkenan kepada Tuhan. Migdal Eder adalah tempat mengkembangbiakkan domba-domba, membesarkannya, tetapi domba-domba ini adalah domba-domba yang dikhususkan untuk dipakai sebagai korban. Itu sebabnya Migdal Eder itu adalah tempat yang sangat bersih. Dan domba-domba yang lahir di sana akan dibungkus dengan kain lampin supaya domba-domba itu tidak kotor, tidak terluka, tidak bercacat, dan sebagainya. Karena syarat domba yang akan menjadi domba persembahan adalah domba yang tidak bercacat. Dan kita tahu, dikatakan bahwa Yesus lahir di dalam Lukas 2 ayat 9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, yaitu para gembala. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Jadi, gembala-gembala ini langsung mengerti. Di dalam ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Mereka dikatakan gembala-gembala ini menjaga domba-dombanya di waktu malam, yang artinya mereka adalah para penjaga-penjaga yang terus berjaga selama 24 jam. Dan gembala dan tempat gembala-gembala ini ditemui oleh malaikat adalah di dekat Migdal Eder, yaitu tempat untuk memelihara para domba-domba yang dipersiapkan sebagai korban persembahan. Dan pada waktu malaikat-malaikat itu menemui mereka secara khusus dan berkata, ada seorang bayi yang lahir dibungkus dengan kain lampin. Dan malaikat berkata di ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Apa artinya ini? Sudah menjadi sebuah tradisi dan keharusan domba-domba yang lahir di Migdal Eder. Sekali lagi, domba-domba yang lahir, dibesarkan dan dipelihara, domba-domba yang lahir, dibesarkan dan dipelihara di Migdal Eder adalah domba-domba yang dikhususkan sebagai korban untuk menghapus dosa. Sehingga kalau ada bayi domba yang lahir, maka dia akan dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Kenapa dibungkus dengan lampin? Supaya domba ini tidak terluka, tidak kotor, tidak bercacat,
tidak tercemar dan sebagainya. Karena domba-domba yang lahir di situ harus benar-benar dijaga. Maka gembala-gembala itu harus menjaganya selama 24 jam bergantian. Makanya mereka juga menjaga domba-domba di waktu malam. Kenapa malaikat khusus datang kepada para gembala? Karena gembala-gembala ini mengerti maksudnya bahwa bayi yang lahir di situ, bahwa bayi yang dimaksudkan, bahwa telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud, yaitu Yesus Tuhan. Dia adalah korban, dia adalah anak domba yang dipersiapkan yang akan menjadi korban penebusan bagi dosa seluruh umat manusia. Itu sebabnya bayi Yesus dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di atas palungan. Semuanya sudah tertulis dan semuanya sudah menjadi sebuah peraturan bahwa semua domba yang lahir di Migdal Eder, kalau baru lahir, akan dibungkus dengan lampin, lalu dibaringkan di atas palungan. Makanya gembala-gembala ini mengerti maksud dari malaikat Tuhan pada waktu mereka menyaksikan bayi Yesus. Karena bayi itu dibungkus dengan kain lampin dan dibaringkan di atas palungan. Karena semuanya harus tepat seperti yang tertulis dan tepat seperti hukum-hukum yang telah ditetapkan sebagai domba Paskah, sebagai domba yang akan dikorbankan. Itu sebabnya Alkitab berkata demikian. Lukas 2 ayat 7 berkata, dan ia membaringkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Bagi orang yang tidak paham dengan cara kerja Tuhan kita, akan berkata, Yesus kan Tuhan, seharusnya waktu lahir, masa sih nggak ada penginapan? Kan dia berkuasa, dia bisa membuat banyak penginapan terbuka buat dia. Tetapi ini bukan cuma soal lahir dan bagaimana dia berkuasa membuat jalan-jalan yang tertutup menjadi terbuka. Tetapi karena Yesus memang lahir untuk menggenapkan seluruh isi, untuk menggenapi seluruh isi Taurat dan semua yang telah dinubuatkan oleh nabi-nabi dengan rekayasa Tuhan, tempat-tempat penginapan tidak ada. Sehingga Yesus memang harus lahir di palungan sesuai dengan lambang yang dia bawa, yaitu dia adalah domba. Yohanes Pembaptis berkata begini. Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yohanes begitu bertemu dengan Yesus, dia langsung memperkenalkan Yesus kepada semua orang bahwa inilah anak domba Allah, yang artinya dialah yang nantinya akan dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa dunia ini. Kelahiran Yesus itu luar biasa. Tadi saya katakan, Yesus lahir membawa dua lambang, yaitu dia adalah anak domba yang dipersiapkan untuk menjadi korban penebus dosa. Tapi yang kedua, dia lahir sebagai raja. Tetapi Yesus juga lahir sebagai raja. Itu sebabnya sebagai raja, dia menerima penyembahan dan dia juga menerima persembahan. Yesus datang sebagai raja, yang artinya dia memegang otoritas atas dunia ini. Kita baca di dalam Matius 2 ayat 1 sampai 6 berkata begini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang Majus bahwa Yesus lahir sebagai raja. Makanya para orang Majus ini datang khusus untuk memberikan penyembahan dan memberikan upeti atau persembahan sebagai penghormatan mereka kepada raja. Karena mereka tahu bayi ini adalah raja. Makanya mereka
datang khusus untuk memberikan penyembahan dan persembahan mereka sebagai penghormatan mereka kepada raja. Orang-orang Majus ini datang jauh setelah para gembala datang di palungan. Orang-orang Majus ini datang jauh setelah para gembala datang menemui Yesus. Kepada para gembala, Tuhan memberikan mereka pernyataan bahwa Yesus adalah anak domba. Itu sebabnya para gembala bertemu dengan bayi Yesus tepat pada waktu Yesus dilahirkan, dibungkus lampin, dan dibaringkan di atas palungan. Sementara para orang Majus menemui Yesus, sudah tidak ada di palungan, tetapi ada di rumah, dan mereka memberikan penyembahan dan persembahannya, karena mereka mendapatkan rema atau pernyataan Tuhan bahwa yang lahir adalah Raja. Betapa luar biasa dan detailnya karya Tuhan di dalam setiap rancangan-rancangannya. Dalam kelahirannya, siapa yang harus menemui, dan sebagainya. Semuanya diatur dan semua ada artinya. Ada makna profetiknya. Semua ada maksudnya. Yesus lahir sebagai raja. Itu sebabnya yang datang adalah para bangsawan, orang-orang terhormat dari negeri asing. Karena demikianlah seorang raja lahir. Tetapi kerajaan maut terjadi kegoncangan. Kerajaan maut begitu ketakutan. Itu sebabnya kerajaan maut lewat Herodes membunuh bayi-bayi dari umur 2 tahun ke bawah. Karena mereka ingin membunuh bayi Yesus. Iblis banyak tahu, tetapi tidak maha tahu. Iblis baru tahu kalau kita mengatakannya. Karena iblis tidak maha hadir dan tidak maha tahu. Kalau Lucifer ada di sini, dia tidak ada di sana. Kalau dia ada di utara, dia tidak ada di selatan. Karena dia tidak maha hadir. Itu sebabnya kenapa Tuhan memilih Maria dan Yusuf. Karena Maria dan Yusuf bisa mengunci mulutnya. Demikian juga para Majus. Pada waktu Herodes bertanya, pada waktu Herodes berkata, selidikilah tentang anak itu. Nanti kalian ngomong sama saya. Setelah para Majus bertemu dengan bayi Yesus, malaikat Tuhan menemui mereka dan berkata, di dalam Matius 2, ayat yang ketiga, ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias akan lahir? Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Kok bisa imam-imam tahu bahwa Yesus akan dilahirkan di Bethlehem? Karena semua sudah tertulis. Itu sebabnya kelahiran Yesus sudah ditulis semua di dalam banyak nubuatan demi nubuatan. Dan semua dan kelahiran Yesus semua tepat seperti yang dinubuatkan. Ayat 7, lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu tampak? Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Ayat 12 dikatakan begini. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Dari jauh orang Majus ini dipimpin Tuhan hanya dengan bintang. Dikatakan ketika mereka melihat bintang itu, sungguh bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan di dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan yang lain.
Hidup itu ada peperangan. Di dalam hidup ada hal-hal yang harus dirahasiakan. Itu sebabnya Tuhan memperingatkan kepada orang-orang Majus ini untuk mengambil jalan lain. Kenapa? Supaya tidak bertemu Herodes. Kalau bertemu Herodes, nanti mereka ditanya, Mesias lahir di mana, dan sebagainya. Mereka akan datang dan membunuh Yesus. Bagaimana cara Tuhan melindungi visinya digenapi? Supaya Yesus tidak mati sebelum waktunya, bukan memberi kekuatan supaya nggak bisa mati. Tetapi Tuhan punya banyak cara, yaitu pertama, Tuhan memilih Maria dan Yusuf yang bisa menjaga rahasia, bisa menjaga mulutnya. Lalu Tuhan berbicara pribadi kepada orang-orang Majus ini, supaya mereka tidak kembali kepada Herodes, supaya mereka tidak perlu memberitahukan di mana Mesias berada. Surga bersuka cita, surga gempa, surga gegap gempita pada waktu Yesus lahir. Karena dikatakan bala tentara surga. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, yaitu Lukas 2 ayat 13 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Dahsyat, gegap gempita. Jadi kalau sekarang kita merayakan Natal, ya Alkitabiah. Hanya jangan sampai keluar dari fokusnya. Natal adalah merayakan kelahiran Yesus. Kita bersuka cita, kita mengingat bahwa Allah kita mau dengan rendah hati turun ke dunia bersama-sama dengan ciptaannya. Padahal dia Allah, dia menjadi sama dengan ciptaannya, yaitu kita. Bahkan dia setia sampai mati untuk membuktikan cintanya kepada kita. Kenapa dia harus lahir ke dunia? Saudara, Tuhan membenci dosa dan mengasihi kita. Kenapa dia sangat membenci dosa? Karena dosa membunuh kita dan dosa memisahkan kita dari Allah. Itu sebabnya Tuhan lahir ke bumi untuk memisahkan kita dari dosa. Kalau saudara mengasihi seseorang, istrimu, suamimu, orang tuamu, atau anakmu, lalu mereka punya kanker, kamu akan sangat membenci kanker itu karena kamu mengasihi anakmu. Seberapa besar kamu membenci kanker yang menggerogoti anakmu, tergantung dari seberapa besar engkau mengasihi anakmu. Semakin kamu mengasihi anakmu, semakin kamu membenci kanker yang menggerogoti anakmu. Karena kamu tahu, kanker itu telah menggerenggut jiwanya, merenggut kebahagiaannya, membuat orang yang kamu cintai menderita. Dan kanker itu memisahkan dia dari kamu. Demikian juga dengan Tuhan. Kenapa Tuhan sampai rela turun ke dunia? Karena dia ingin memisahkan saudara dan saya dari kanker dosa. Tuhan mau merebut kita dan memisahkan kita dari dosa. Supaya Tuhan benar-benar bisa memeluk kita, bisa membawa kita ke surga, pulang ke rumahnya bersama dengan dia. Natal adalah awal dari segala sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Natal membuat Yesus lahir ke dunia dan menggenapkan semua visinya, yaitu membawa keselamatan bagi saudara dan saya. Pada waktu Yesus lahir di dalam hidupmu, itu adalah awal engkau mengalami lahir baru, engkau dibentuk, engkau dipisahkan dari dosa, dan engkau terus diubah karaktermu, sehingga Tuhan bisa memiliki kamu, supaya Tuhan bisa memilikimu sepenuhnya, dan sampai kita dibawa pulang ke surga. Natal adalah kabar kesukaan. Natal adalah kabar kemenangan. Natal adalah kabar kasih Tuhan yang nyata. Itu sebabnya Natal harus kita rayakan. Supaya dunia tahu bahwa ada sukacita. Karena Allah yang menciptakan kita mau datang ke dunia untuk memberi keselamatan buat saudara dan saya. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur Engkau telah lahir di dunia, membuktikan cinta-Mu kepada kami. Engkau rela untuk menjadi sama seperti kami, yaitu ciptaan-Mu. Bahkan Engkau taat sampai mati. Engkau telah membuktikan cinta-Mu. Engkau telah memisahkan kami dan memerdekakan kami dari tawanan dosa. Sehingga kami menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan. Kami tidak hanya diselamatkan, tetapi kami menjadi milik kepunyaan-Mu sepenuhnya dan menjadi anak-anak-Mu. Kami bersyukur bahwa setiap kemenangan Engkau rayakan. Pada waktu kami lahir baru, Engkau rayakan. Waktu rapture, Engkau rayakan. Pada waktu kami menerima mahkota, itu adalah perayaan surga. Kami bersyukur Engkau suka merayakan kemenangan anak-anak-Mu. Itu sebabnya kami juga suka untuk merayakan kelahiran Yesus. Sehingga kami terus mengingat bahwa Allah kami pernah turun ke bumi dan menjadi sama seperti kami karena ingin dekat dengan anak-anaknya. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Dan biarlah karakter-Mu menjadi karakter kami, yaitu rela untuk taat sampai mati. Terima kasih kepadamu Tuhan. Dan berkati setiap anak-anak-Mu untuk memasuki tahun yang baru. Sehingga kami punya kekuatan dan kedewasaan yang lebih matang untuk memasuki tahun 2024. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Natal dan selamat menyongsong tahun baru 2024. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama katakan bernyanyi. Bernyanyilah kau, tentera malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja.